dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa setia Opal TV Galo-Galo di mana bayi berada, juga ibu-ibu di sini. Apa kabar? Tentunya baik-baik. Kita sudah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala lagi di acara kesayangan kita, Ngelipu ke Hati. Alhamdulillah. Dan pecah biasanya bersama dengan aku Abi Thorik Jamil juga sudah ada di studio kita. Ustadz kita selaku narasumber di acara Ngelipu ke Hati ini, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah. Mana cerita Pak Ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah, iyalah Pak Ustadz. Ini bakalan sudah datang ibu-ibu nih di acara Ngelipu ke Hati ini. Bakalan ada pertanyaan-pertanyaan, kita bakal bahas sama-sama di majelis Ngelipu ke Hati ini. Pemirsa setia Opal TV, kami juga nak ngejuk tahu ke pemirsa Galo-Galo bahwa untuk tema kita Ngelipu ke Hati untuk hari ini, yaitu tentang rumah tangga yang bahagia. Subhanallah, siapa sih yang tak galak rumah tangga yang bahagia? Galo-galo wong, galak galo. Untuk itulah, Mak Mano kalau kita kenalan dukin dengan ibu-ibu dari majelis taklim yang sudah berkenan datang ke studio kita. Ini yang pertama, ini ibu-ibu dari pengajian apa ini? Kiai Merogan ya. Pengajian majelis Kiai Merogan, Masjid Kiai Merogan, pimpinan Haja Masayunaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Terus yang di tengah ini ibu-ibu pengajian dari mana ini? Dari dari Muhajirin Opi Jakabaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pecahnya semangat ini, semangat galau nih. Kati yang puasa belum Subhanallah. Ini pimpinan Ibu Badaria. Subhanallah. Dan juga ini ada yang muda-muda, ini adik-adik kita dari pengajian Raudhatul Ilmi 12 Ulu Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pecahnya lesu nih. Apa kabar Galo-Galo? Alhamdulillah. Yo semangat Kita ini di majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong soal tema, Mak Mano kalau ibu-ibu juga pemirsa setia Opal TV Galo-Galo, kita dengar kedokin tausiah dari Ustadz kita berkenaan dengan rumah tangga yang bahagia. Diaturi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Ngelipu ke Hati bersama Opal TV Palembang. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan ibu-ibu sekalian, kebahagiaan itu merupakan suatu nikmat dari Allah. Bahagia itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang idak pacak dijingok. Dan tujuan segala sesuatu itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, apalagi rumah tangga. Dan kebahagiaan itu tidak dapat dilihat dengan panca indera. Cuman bahagia itu pacak dirasa di dalam diri. As-sa'adatu fis sudur. Kebahagiaan itu cuman ada di dalam diri. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan pada hatinya orang-orang iman. Ya, letak bahagia itu macam-macam, relatif. Ada dia merasakan kebahagiaan dengan harta, ada dia merasa kebahagiaan dengan kesederhanaan, ada dia merasakan kebahagiaan. Bagi dia lebih bahagia tidak ada punya kendaraan.
Tapi bagi satu sudut mengatakan bahagia kalau dia punya kendaraan. Macam-macam relatif. Keadaan tergantung dengan keadaan siapa diri dia dan sejauh mana karunia Allah Ta'ala. Sehubungan dengan judul kita adalah urusan rumah tangga. Rumah tangga ini merupakan sunatullah. Cuman yang susahnya rumah tangga ini tidak pacak milih. Nasib-nasib anbu. Tak pacak belaki bebini itu nak milih-milih. Ada orang yang belum belaki, ada yang belum bebini ditanya, ngapa kau belum bebini? Payah Ustaz kaki tak bertemu yang cocok. Mana baca nak nemunya? Nak cocok tu kalau lah jadi. Emangnya bebini ni belaki ni pacak ogong-ogongan apa? Ay dak dalam dak ogong mela dak jadi. Bukannya melidukan ogong-ogongan. Subhanallah. Hah? Jadi kadang-kadang ada orang yang mendapatkan apa dalam pasangan rumah tangga tu yang dia pacak bahagia. Ada yang tidak menemukan bahagia, ada 3 kali belaki masih tak bahagia. Tuh. Jadi alhasil kebahagiaan itu maka itu nak mendapatkan yang demikian, Islam mengajar ke dulu untuk nyari pasangan hidup tu yang macam mana. Tunkahul mar'atu li arba'in, nikahi wanita kan 4, 5 liha. Boleh kita kawin nginti anak wong berduit? Boleh. Ya boleh apa-apa asal nasib. Iya Pak Ustaz. Kalau kena. Biasanya ya wong berduit nak sama-sama berduit. Nak milih Pak Ustaz. Ya. Kadang-kadang karena buta cinta, apa? Cinta buta. Cinta Pak Ustaz. buta. Kadang anak wong berduit mulai ke anak wong miskin. Iya. Ada wong miskin nak wong berduit, ada miskin sama miskin, ada berduit sama berduit. Cuman di dasar tadi mesti mencari boleh, tak apa-apa, mencari anak wong kaya, anak wong mampu, tak apa-apa. Apalagi kita buntu, nyari mertua yang berduit bagus itu untuk nyender. Ketawa kalau ibu-ibunya. Yo, jangan kita kayu gacuk, nyender kayu gacuk pula gobo dua-duanya tak. Ya. Temu guntum Pak. Yo. Memang. Jadi kalau kita rumah kayu cari yang bergedek batu. Iya. Jadi agak lemak juga nyender tidak. Kedua, wali nasabiha. Nasabnya dulu. Keturunannya tuh. Karena dalam hadis disebut innallaha yakhruju min sulbil ulama al ulama. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan keturunan dari keturunan ulama. Gak ada ulamanya pula. Kalau dia keluarga wong ibadat, insyaallah timbulnya jadi ahli ibadat. Iya. Di kita jingok nasab. Maka itu yang belum punya jodoh jingok, jangan buta cinta buta tadi. Ustaz. Iya. Dapat ke bini asal cocok laju. Jingok dulu diselidiki. Jingok perkembangan keluarganya macam mana. Dijingok kenal dengan seorang laki-laki macam mana. Jangan takut jodoh tidak dapat. Jodoh Allah Ta'ala yang ngatur. Tak kata ilmu jodoh tidak ada. Macam-macam. Nak mandi banyung kembang, mandi banyung aki, mandi banyung god. Keras aja Pak Ustaz. Supaya dapat jodoh tadi. Iya. Man belum sampai jodohnya payah. Iya. Cuman kalau lah sampai subhanallah. Allah. Ini cak susah dan pergi ke sana minta kiai. Kiai tolonglah kiai, doakan anak aku ni belum boleh jodoh. Kita nak minta kiai itu juga jingok. Anak kiai itu 4 belum kahwin, sama baik tak? Iya. Ya minta doangan kiai anak 4 belum kahwin. Belum kahwin kalau. Jadi alah sama dengan mengalak pergi ke dukun, minta pergi ke dukun, biar apa? Biar kayo. Rumah dukun lagi miring. Tenang kayo kita. Nak jadi DPR, jadi pejabat, jadi ini pergi ke dukun. Kalau memang dukun baca jadi ke pejabat, anak dukun kalau jadi pejabat dah. Iya. Masuk akal. Jadi jingok nasab, jingok wongnya ibadat, macam mana dijingok nasab. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Cantik itu kan relatif. Jika kita cantik, jiwang idak. Iya. Jika kita ibu ganteng, jiwang ya Allah. Jadi tak baca relatif. Ada ukuran mata masing-masing. Yang keempat walidiniha. Karena agamanya fazbar bidzatiddin taribat yadak. Cuman kalau milih agama ini lebih diutamakan dari 3. Memang agama ni dah acak dijingok, cuman tapi pacak dirasa.
Seorang suami diurus oleh istri, seorang istri bahagia karena suaminya ada agama. Kalau cantik, nasab, harta relatif. Kalau wong nikah karena kayo, nikah karena cantik, tidak bakal bahagia dia. Tujuannya Ngapa? tadi. Karena cantik itu relatif. Sebab kalau dia nikah karena cantik, kaget dia bertemu betina yang lebih cantik, hilang cinta dengan bini. Nah, ada nian Pak Ustaz. Karena harta, Iya. ia waktu belum nikah tuh kayo. Setelah nikah, rupanya dati mantu ni habis kalau harta mutu. Astagfirullah. Habis. Tapi kalau agama, miskin kah dia, kayo kah dia, berduit kah dia, siapapun dia tidak akan terbawa oleh masa dan waktu. Allahu Akbar. Tetap alif, ba tetap ba, haram tetap haram, halal tetap halal. Jadi kalau seorang istri yang modalnya agama, inilah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi cari pasangan hidup yang memiliki nilai agama yang kuat. Iya, iya. Nah, insya Allah dari modal agama ini, karena agama sudah ngatur kewajiban istri, hak istri, kewajiban suami, hak suami. Jadi kalau dia tahu kewajiban dan bukan hanya menuntut hak, tapi tahu kewajiban, suami tahu kewajiban, istri tahu kewajiban, bau bahagia. Kenapa rumah tangga tidak bahagia? Karena kadang-kadang mereka ini tidak memahami mana hak, mana kewajiban. Ada lanang cuma nuntut hak be. Kapan ngomong kau kalau tak nurut laki kau laknat Allah. Subhanallah. Langsung main fatwa Pak Ustaz. Iya. Kau dilaknat oleh Allah, malaikat beserta seluruh alam jagat ini nyumpai kau. Jadi laki. Tapi dia begawi dah, Astagfirullah. tunjuk belanja ida, memperhatikan anaknya ida, taunya beranak weh. Nah, yang istri begitu juga. Tidak tahu pergi majelis taklim, dengar ceramah, pergi sana laki tak diurusi anak kelecehan. Ya, pagi-pagi Masjid Agung ada penceramah jam 8 mulai, setengah 7 lah ada di Masjid Agung bawa beduk. Rajin. Ya, bininya setengah 7 lah ke Masjid Agung ibu. Lakinya terkurap di rumah. Oh si laki tu ngapu sambil ngurep tu, ngapu si. Astagfirullah. Aduh pula. Nah, kapan bangun uji lakinya? Ngomong anak, mana ibu kau? Ibu lah Masjid Agung. Ngapu, dengar ceramah. Omongan tu boleh pahala dengar ceramah, tapi laki. Begitu ngapu cek, ai pening pala aku lemak dengar ceramah be. Sudah. Oh si suo itu, ai pening pala aku. Sehingga makan nak lemak baik, ini sehingga gotoknya lakinya. Itu akibat tidak ada agama tadi. Kalau orang ada agama, jodoh dia yakin, kedua nasib memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, maka cuman kalau menikahkan anak bebesan dengan wong berduit itu tidak jadi ukuran. Yang berduit itu besan, yang berduit itu wong tuanya, anaknya belum tentu. Benar-benar. Tuh, jadi yang penting agama dulu. Jadi untuk kebahagiaan rumah tangga, agama diutamakan. Tahu istri kewajiban, tahu suami kewajiban. Subhanallah. Yalah, caknya ibu-ibu inilah sudah nak bertanya, sudah mikir juga tadi dengar ceramah dari Ustaz tadi. Caknya nak ngincer ini yang mana bakal boleh mantu nih yang bagus nih, tak? Apalagi yang adik-adik ini yang belum nikah nih, tak? Yang nak bertanya agak doken, kita jeda iklan dulu ya. Pemirsa Setiapal TV, kami bakal balik lagi. Wakdolah lakinya si Siti, tetaplah di Ngelipuk Hati. Subhanallah. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, ibu-ibu di studio juga pemirsa Setiapal TV Galo-Galo, balik lagi kita di acara Ngelipuk Hati. Diaturi, Allahu Akbar ya. Cacam semangat galau nih Pak Ustadz, pecahnya nak nanya nih. Jangan bemak ini hari ibu-ibu nih semangat apa? Nonton sinetron. Kalau pengajian semangat juga. Yalah, diaturi berkenaan dengan tema kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, Mak Mano milih bentuk rumah tangga yang bahagia. Itu tema kita, bentuk rumah tangga yang bahagia. Diaturi bagi ibu-ibu yang nak nanya, dari mana dokin? Ayo.
Heeh. Katik caknya. Belum ada. Aman ndak katik ana yang nak nanya. Ada dari ibu-ibu pengajian. Silakan diaturi perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo ana Mas Ayu Naci dari Masjid Taklim Kiai Marogan Kertapati. Ustadz, nak bertanya Ustadz. Diaturi. Tapi metu dari tema ini Ustadz. Ya, tak apa-apa. Ndak katik kewang lagi jadi. Iya. Nak ditanya ke? Iya, baik. Lah bingung nak nanya apa. Tak apa, dua tema. Ya rasanya kalau ndak ditanya ke mungkin sudah umum ini Ustadz. Iya. Cuman kalau ditanya ke rasa jadi ganjelan. Ini Ustadz, masalah kalau adong mati Ustadz ya, adong meninggal itu. Yang meninggal. Kebanyakan kan orang kita nih galak ndak boleh masak di juga rumah wong yang meninggal itu. Satu Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, ndak boleh masak kacang panjang. Tak boleh masak apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Iya, kena anak nih pernah kena marah gara-gara masak kacang panjang tuh. Ujinya kayak manjang-manjang Ustadz. Laju mati kalau lantak oleh kacang panjang tadi. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Itu baik Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecahnya itu khusus yang di daerah Kiai Muagan, bukan? Daerah Kertapati. Iya, Ustaz Lukman. Jadi apa yang pertama tadi? Kalau ada yang meninggal tak boleh masak dulu. Bukan. Yang pertama tadi? Orang yang meninggal itu. Oh. Tak boleh masak di rumah. Ya, jadi beli itu di restoran. Ada apa? Memang ada keterangan waktu misan Rasulullah dulu Sayyidina Ali meninggal yang bernama Ja'far. Rasulullah nyuruh sahabat lain nganter ke makanan ke keluarga Ja'far. Ya mesti dipelajari dulu keluarga Ja'far itu siapa? Keluarga miskin. Iya. Yang meninggalkan anak kecil. Jadi kalau memang dalam satu keluarga itu ada wong miskin, dalam daerah kampung kita tuh wong miskin, yo, dak usah kongkon dia nginta apa ngejok wong makan. Kita pupuan tetangganya. Dak usah dia nak masak di rumah dia, masak di rumah tetangga. Iya. Sudah tua makna tuh jangan kita seolah-olah dengan masak tadi itu tidak ada perasaan sedih. Masih siget singgahnya merek bumbu ngetak bawang. Cak nak sedekah aja. Makanya dak kate apa musibah. Cuman tergantung innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat kita tuh ngapo. Tujuan kita tadi iya memang keluarga meninggal. Cuman yang masak ini mengkali misan dia, mengkali mindo dia, mengkali sanak boyot datang dari mana-mana. Memasak di situ. Tuh jadi balik-balik dengan keadaan. Cuman jangan menjadikan hukum mutlak, artinya diharamkan mutlak. Siapapun juga. Kalau masak di rumah itu hukumnya haram. Tidak juga. Kita juga yang berketerlaluan, berlebih-lebihan, seolah-olah tidak katik musibah juga tidak boleh. Iya. Jadi dalam arti, madai. Boyot kita datang dari tangga buntung dari Sungai Lais, ngawak anak, ngawak laki, lapar, nak kita talak ke be? Sementara wong datang ke rumah kita nyingok tadi, kita juga mendapatkan rahmat. Karena dalam kitab Durratun Nasihin disebut apabila ada wong datang dengan niat silaturahim ke rumah kita, maka begitu dia masuk rumah kita tuh kata Nabi ngawak 1000 rahmat. Subhanallah. Ngawak 1000 berkat. Wa akala dhaib, apabila tamu tadi datang, makan dia di rumah kita. Kataballahu lahu bikulli luqmatin, Allah catat setiap satu suapan seperti ibadah haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Jadi kalau wong sanjung rumah kita banyak-banyak lanjut makanan. Biar banyak boleh pahala. Tapi juga keadaan juga dari. Ya sebanyak-banyaknya. Kongkonnya makan sekuat-kuat dia. Subhanallah. Laju njuk ke godo, njuk pisang laju, njuk gonjeng kue lumpang laju. Biar lebih banyak. Misal istilahnya.
Jadi kita ngambil fadilat itu tadi dengan adanya meninggal, datanglah keluarga kita nyambung silaturahim tadi. Di samping ingok meninggal juga dengan ada meninggal tadi yang selama ini tak datang jadi datang. Oh selo ini rumah kau ni. Ya Allah tak kalau mengalau beli rumah pula pakai mujin muang anak ini. Astaga, jadi kejauhan. Yo akhirnya dia datang, kita ambil nilai macam itu baik. Kedua yang kacang panjang tadi Pak Ustaz. Yang kacang panjang itu maaf ngomong memang tradisi di Palembang. Iya. Bukan di Kertapati, Bay. Ya jadi tradisi di Palembang, terutama keluarga-keluarga kita Palembang ini. Iya. Kalau kematian ni pertama, tak pernah ucul dari opor. Telur masak opor, ayam masak opor. Opor itulah jarang dia tak bertemu opor. Bingung aku ngapa nak opor tu ni. Apa sop, apa rendang tidak nak opor. Uji dia tidak boleh masak kacang panjang, kaget mati ni nambah-nambah terus. Banyak orang tidak makan kacang panjang mati kalau keluarganya. Allah Akbar. Itulah yang ditanya tadi. Apa yang pernah ada pertanyaan? Ini adat tadi. Adat, benar Pak Ustaz. Hukum tidak ada, tapi nyala ke hukum. Kalau dengan meyakini dengan kacang panjang itu menambah kematian, yakin maka hukumnya jadi musyrik. Seolah-olah dengan masak kacang panjang mati ini jadi. Laju kacang panjang yang mati kan? Laju nyala ke Allah Ta'ala seolah-olah tidak ada satu hak untuk menghidupkan dan mematikan makhluk. Allah. Sama dengan orang menganggap macam di TV-TV kadang terakhir-akhir ini kita jengok siaran di TV. Menurut hasil penelitian bahwa sekian persen kematian diakibatkan kanker. Itu kalimat-kalimat murtad galau itu. Kalimat-kalimat salah galau. Mati itu bukan karena sakit, meninggal itu bukan karena buntu, meninggal bukan karena sehat, meninggal karena sampai ajalnya. Titik. Di dalam internet kita jengok ada kiai sedang ceramah, lemak-lemak ngomong, jelantum, laju. Subhanallah. Lajal tadi. Iya. Ya bukannya kita ini nyingok, bukannya kita laju. Ada yang lagi dengar ceramah ibu-ibu nah. Wong ketawa dia melek masih. Wong kelar balik dia masih duduk. Apan parak ilah dingin, rupa dari tadi meninggal. Allah. Maka ibu jangan mangap-mangap kalau dengar ceramah ya. Ya itu cuma adat. Jadi alhasil yang macam itu tuh misal, ini balik kepada rumah tangga bahagia tadi. Jangan sampai pecah, jangan sampai pecah rumah tangga bersanak kalau macam putus gue. Tak usah masak kacang, masak yang lain. Cuman jangan dingatur kena alasan nak masak kacang tadi. Cuman sudah kita masak rendang weh. Iya. Kita masak ini. Jadi tak kata hubungannya kacang panjang ke rendang tadi. Tak kata hubungannya masak ini dengan cari masakan yang tidak berhubungan dengan kacang panjang. Nah, itu dia macam tadi jangan jawabannya. sampai mecahkan rumah tangga sanak keluarga kita. Laju yang lain yang tak paham, tak ngerti tadi laju nak siku ngajak bebala. Laku kato ke jangan masak kacang panjang, laju bebala pula rumah tangganya tadi. Yalah. Subhanallah. Insyaallah yang lain diaturi yang nak nanya. Kacang panjang lagi bukan? Bukan ya insyaallah. Ayo, tegak Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ibu Rohila dari Majelis Taklim OPI Jakabaring Palembang. Iya. Mau nanya Pak Ustadz. Ini Diaturi. di luar tema nih Pak Ustadz. Iya, tak apa-apa. Aku nih nak nanya, kalau kita baca Yasin bersama, katanya hukumnya bid'ah. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau Mohon ngapa? penjelasannya. Apa Iya, benar, kalau ngapa, Bu? apa salah? Kalau ngapa Bu? Baca Yasin bersama dengan Iya. doa, katanya hukumnya bid'ah. Maco Yasin bersama Iya. Hukumnya bid'ah. Iya, apa Ini benar, benar, apa salah? Minta penjelasannya Pak. Payo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang dipertanyakan ini adalah pertanyaan yang timbul dari zaman Belanda. Nah, lama namanya. Dari zaman yai-yai buyut-yut jangan wareng centong egus dulu. Masya Allah. Zaman yang dingin. tidak pernah habis.
Dan ini kadang-kadang memecah belah umat. Jadi kita punya prinsip macam ini baik. Yang meyakini dengan dalil memperbolehkan itu dibaca, gawekan. Yang tidak galak juga gawekan. Tapi jangan sampai memecah belah umat. Berapa banyak sudah tidak berteguran dengan satu keluarga, mamang dengan keponaan sampai berbunuhan, mertua sama mantu jadi tak baikan gara-gara kalimat-kalimat macam tadi. Memang kalau dilihat dari riwayat, memang tidak ada riwayat bahwa Nabi maca Yasin dengan cara bersama. Sama sahabat tak pernah. Iya. Jadi tapi itu hal-hal yang positif. Maca-maca sama-sama itu hal yang positif. Hal bersama. Kalaupun ada dalil dalam Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran di antara kamu, hendaklah kamu dengar. Kalau ada wong yang maca, dengar. Kalau sama-sama maca, saling dengar lah Ustaz. dia maca, ini maca, lajulah. Iya. Jadi perintah itu kalau dia dewean. Wong ngaji, macam masjid, balak muka ngaji, itu tidak boleh, mesti didengar gitu. Yang pakai toa tu maksudnya? Yang toa, yolah, jangan dengar tu pakai toa lah, Iya, mendak benar. toa mendengaran. Tak kedengeran tetangga. Ngaji bawa beduk mana kedengaran. Lah benar pula. Jadi Subhanallah. alhasil kalau yang sifatnya macam tadi, yang sifatnya apa? Siko, bahkan aktivitas apapun harus diberhentikan untuk dengarkan itu. Jadi kalau dikatakan sudah itu ibu, para pemirsa sekalian, bid'ah itu bukan hukum. Bid'at bukan hukum bid'at. Hukum ini wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Ini hukum. Yang wajib kalau tak digawe ke berdosa, gawe ke boleh pahala. Yang haram mendigawe ke boleh dosa, tinggal ke boleh pahala. Yang sunat digawe ke boleh pahala, ditinggal ke tidak apa-apa. Yang makruh ditinggal ke boleh pahala, digawe ke tidak apa-apa. Yang mubah gawe ke jadi. Itu hukum. Lima ni lah hukum dunia. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Itu adalah hukumnya bid'ah. Jadi apa dia? Cuman ninggal nunduk ke nyobae, bid'ahnya di mana? Macam zaman Nabi tak kati Al-Quran, dibikin Al-Quran. Bid'ah itu maksud. Iya, bid'ah. Zaman Nabi terawih berjamaah tak kati, dibikin terawih berjamaah, bid'ah. Maaf, Pak Mana Ustaz, motong cerita jadi bid'ah itu sebenarnya ada yang baik juga Pak Ustaz ya? Iya, bid'ah itu kan ada hal yang baik. Ini ada zaman Nabi ni. Iya. Acara ini ada tak zaman Nabi? Kumpul-kumpul mak ini. Kati, cuman positif. Iya. Majelis-majelis taklim, hal yang positif. Jadi hal itu adalah dari dulu. Gara-gara kalimat itu jadi pecah belah umat. Benar. Yang penting kita yang berbuat, banyak juga ulama yang ilmunya banyak, lebih dari kita. Banyak ilmunya tapi beliau-beliau melakukan hal itu. Ada juga yang tak galak sudah, yang tak galak ya sudah. Subhanallah. Yalah tadi itu jawabannya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu yang di Ketapati sama yang di mana tadi? Di OPI ya Pak ya diatur ya. Agak giliran lagi yang nak nanya, kita bakalan jeda pariwara dulu ya. Misal Tiofal TV juga ibu-ibu pengajian di sini galau-galau, kita bakalan balik lagi. Tapi sebelum kita tutup, cak biasanya kita nak pantun dulu. Kalau bebalah ngeras ke hati, tetaplah di ngelipur ke hati. Ngelipur ke hati. Subhanallah. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita di acara ngelipur ke hati. Ngelipur ke hati. Alhamdulillah, pecahnya masih semangat kalau nih di majelis nih, subhanallah. Yang baju, ibu-ibu yang baju hitam-hitam ini juga tambah semangat ini pecahnya. Datang dari jauh-jauh, dari OPI ya. Subhanallah, ada yang dari Jakabaring, juga ada 12 Hulu. Pak, yuk diatur yang nak nanya, apalagi berkenaan dengan tema kita. Mak mano bentuk rumah tangga yang bahagia? Diatur, siapa yang nak nanya? Silakan. Boleh, ya. Anak nak nanya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbah. Nak bertanya Ustadz, Dia tuh. nak buat rumah tangga bahagia ni susah ni Ustadz ya? Nah jadi yang nak anak tanya ke Ustadz, kami betino ni galak ngewangi laki cari duit Ustadz. Mana? Galak ngewangi laki nyari duit. Nah, jadi di rumah kakek mau jualan, begawe di kantor. Ya Ustaz Iya. Nah, kami betino nih ikhlas. Itu ada dak Ustaz jaminan surga Ustaz? Kiro-kiro hasil kami gawe tadi kami ikhlas ngenjuk anak, ngenjuk suami makan. Iya. Nah, Yang ngurusi laki tadi anak. Iya, jadi kami betino nih melok begayo juga Ustaz, melok nyari duit juga. Nah, kira-kira ada tak jaminan surga Ustaz kalau kami ikhlas? Payo mau kasih Ayu Misilah ya. Ayo Misbah Misbah ya, subhanallah. Ayu Misbah dari 12 dari Masjid Kiai Merogan. Masjid Kiai Merogan. Ini tahunnya ini daerah 11 dulu nih soalnya. Iya. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betino idak katik kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga. Yang wajib memenuhi nafkah keluarga itu wong lanang. Jadi seorang suami hukumnya haram dayus kalau tak ada berusaha untuk mencari rezeki buat anak dan istrinya. Kalau hasil itu didapat oleh istrinya dengan berdagang, dengan ngeredit, dengan galau macam, dia berusaha mencari rezeki dengan dia keluar rumah tanpa mendatangkan maksiat dan fitnah, ia boleh. Tapi kalau dia keluar rumah dengan terjadinya fitnah, terjadinya maksiat, mendatangkan hal-hal yang negatif, maka keluarnya itu hukumnya haram. Akhirnya istrinya tadi berusaha nyari duit ke sana sini, lakinya ngedembe di rumah. Tapi giliran bininya masak, bininya muat makanan, yang laki tadi melo, sementara bininya tadi hatinya ngedok-dok, mengkel bukan main hati bininya ini tadi. Maka yang dimakan suami tadi hukumnya haram, karena dianya tidak wajib menafkahi keluarga. Yang wajib nafkahi keluarga itu adalah suami. Kalau ditanya boleh tak pahala, ya insya Allah kalau memang yang membantu tadi itu ikhlas, insya Allah gawe baik itu ada balasan. Ya, insya Allah ada balasan, ada apa ujrah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia namanya wong betino, kalau lah dia terus nyari duit, lakinya ngedel bekemul sewet pengi sungi. Ambal lagi parak maukan situ. Diawasinya banyu. Nyebu tu lah habis hidup jelantung. Kapan timbul di sungsang sana ya. Jadi kalau gawenya baik dak kati usaha, dak baca. Kecuali kalau dia turun dirakit, parak luar masjid tenang, awak mancing. Boleh iwak dijual kenyo, dijual boleh beras dimasak, tak apa-apa. Tapi kalau memang dia tidak mencari nian dan istrinya yang mencari, dan istri tadi mencari tadi ikhlas, suaminya makan, anaknya makan, insya Allah mendapatkan nilai pahala, nilai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama hal itu positif, tidak hal yang negatif. Ya. Hitung bantu. Cuman rumah tangga diurusi. Nak pergi ke pano ke pasar apa ke warung tadi, rumah lah dijum ke galau. Nasi sudah dimasak. Alhasil keluar itu anak dan suami tak ada ribut. Boleh. Cuman kalau bakal natangkan jadi fitnah, bakal jadi ribut. Ngok mak kau merayap kulu kelir, nak tahu dia hari hujan, ngempit kelepeh kulu kelir. Ini laki tak ada. Nah itu akhirnya datang ke fitnah, maka keluar itu hukumnya haram. Ya. Subhanallah. Yalah tadi jawabannya ya. Yuk Misbah.
Insyaallah ya, untuk ibu-ibu yang lain juga, untuk pemirsa Setia Opal TV Galau-Galau, insyaallah berkah dan kita bisa jadi keitibak, bisa jadi kepelajaran untuk kita. Diaturi yang nak nanya lain? Mau nanya kita? Ya, Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertanya Pak Ustadz. Ya tuli. Nama saya Herlina. Ini mau bertanya masalah bagaimana bisa mencapai kebahagiaan rumah tangga dan bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menafkahi istrinya. Allah. Cuman itu aja. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur ya Pak Ustaz. Iya tadi untuk bahagia tadi Ibu, suami dan istri bukan hanya menuntut hak tapi harus tahu kewajiban. Kalau dia sudah tahu kewajiban, berarti dia memenuhi hak. Kalau Ibu nak nanya bahagia tadi timbul pertanyaan, mak mana laki yang tak ada ingin nafkah kepada keluarga. Wong ni kadang-kadang ya nafkah itu untuk laki wong lanang. Kewajiban tu Pak Ustaz. Kewajiban dia menafkahi keluarga. Nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir itu sandang, pangan dan papan. Pakaian, makan dan rumah. Rumah, subhanallah. Ya. Termasuk jangan menganggap bahwa hubungan seksual, hubungan suami istri itu bukannya nafkah batin, itu nafkah zahir. Nafkah zahir juga Pak Ustaz ya. Nafkah batin apa? Suami berkewajiban mendidik anaknya, mendidik istrinya dengan didikan agama. Jangan iri dengan wong, jangan tomak, jangan hasud, jangan sombong. Ini wajib suami mendidik anak dan istrinya. Itu nafkah batin tuh Pak Ustaz. Nah, nafkah batin. Kalau ini suami sudah dapat mencapai hal ini, Ibu, insya Allah bahagia rumah tangganya. Subhanallah. Bu, aku juga lah ngomong ke dengan biniku. Ngomong ke. Ujiku kalau kita nak bahagia perlu berjuang. Cuman kalau nak hancur 5 menit lama ginog julak ke. Gancang. Benar kan? Iya. Kalau nak bahagia tu nak sukses itu perlu perjuangan. Ada yang sampai punya anak 7, punya cucu 14. Terus dan harus dibina dan dijaga setiap saat. Sehari ini baik, sehari ini bagus. Dengar lagi ribut. Kadang-kadang lagi makan berbantah, habis mayang lagi baca berbantah. Kadang-kadang salah bedikit rumah tangga jadi ribut. Cuman seninya pula tak lemak kalau rumah tangga tu ngedem, saling awas. Tak pernah ribut. Ya. Wong bisu lah ibu bala terus setiap hari. Bebabit an pegeng sih. Untung pegeng ke seng. Untang wantik babit kan. Kita ngapa ribut ini? Ate, no, rupa nak makan katik duit. Tak nyari duit lagi. Tambah lagi kita baca ngomong ini. Jadi kalau nak bahagia tu perlu perjuangan. Tapi kalau nak hancur-hancuran cepat. Jadi kewajiban tadi, suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya dayus. Apabila dionya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia masih belum dapat memenuhi nafkah kepada keluarganya tadi, hukumnya tidak berdosa karena katik kemampuan. Tapi ini tenaga ada, power ada, tapi keinginan tak katik. Kawinnya di rumah lumang ngurep itulah. Maka dihukumkan haram. Allah. Ya, dia harus memenuhi nafkah. Kalau nak dikatakan nak minta bahagia rumah tangga tadi, ikuti aturan Allah. Ibu-ibu yang sudah pergi haji, yang sudah pernah pergi umrah, tahu macam mana rumah Nabi. Rumah Nabi itu kecil, tapi Nabi pacak baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Nabi makan di situlah, Nabi minum di situlah. Bahkan Nabi pernah 7 hari tak makan. Perut Nabi dikebet sama batu. Balik dari masjid nanya dengan Siti Aisyah, ya Aisyah, ada makanan tak? Kata ya Rasulullah, hatta kurma tidak ada Rasulullah. Jawab Nabi dengan senyum, sehari ini kita puasa.
Aisyah pun merespon, Aisyah pun puasa. Nah yang model mah itu seturut antu bayar. Iya Pak Ustadz, musim ini subhanallah ngamuk. Ngamuk. Bener ibu itu ngamuk aja. Nunjuk belanja kecil nak makan lemak. Iya. Dinjuk masak katu terus, masak bayam, katu bayam marah. Kamu anggap aku ni nyusu ya, aku makan katu terus. Astagfirullahalazim. Ya. Kamu kira aku ni nyusu ya, aku makan katu terus. Padahal awak nunjuk belanja dah. Ya, nah itu. Jadi nak seturutan dalam rumah tangga, apa kata Sayyidina Umar, kalau suami marah, istri diam. Kalau suami ngomong, istri diam, istri ngomong, suami diam. Jadi baru tahu apa dia kendaknya. Inti rumah tangga adalah saling memahami. Istri memahami suami, suami memahami istri. Subhanallah. Ini yang paling seneng aku dengar tadi, ternyata kita selama ini beranggapan bahwa yang nafkah batin itu hubungan biologis baik, ternyata bukan. Nafkah batin itu, ini perlu diluruskan oleh Ustadz kita sama-sama, juga pemirsa PAL TV di rumah, nafkah batin itu pendidikan. Entah itu pendidikan agama, entah itu kasih sayang kita sama anak-anak kita. Subhanallah. Agak yang bakalan anaknya, kita jeda iklan dulu ya. Tetap baik di ngelipu ke hati untuk pemirsa PAL TV galau-galau di rumah. Kita bakal balik lagi selepas jeda pariwara berikut ini. Alhamdulillah, syukur di hati. Tetaplah di ngelipu ke hati. Ngelipu ke hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara Ngelipu ke Hati. Ngelipu ke hati? Subhanallah. Yalah, tetap baik bersama dengan aku, Abi Taurik Jamil, juga dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri. Subhanallah. Acara ini juga berkat kerjasama PAL TV dengan Stimik MDP, juga dengan Dinar Property. Ya, subhanallah. Tadi sudah dibahas ya pertanyaan dari Ibu dari mana ini? Jaka Baring. Sekarang diatur yang lain yang nak nanya. Coba dari yang muda-muda dokin, pecah nak katik suara nih. Iya, ada. Nah, yo, tafadhol, diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ida dari Majelis Ta'lim Raudatul Ilmi 12 Pelaju. Nak bertanya Ustaz? Diaturi. Allah berfirman dalam Al-Quran, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, walaupun sebaliknya. Nah, kalau misalnya ini menurut Ustaz gimana yang nak tanyakan tuh, misalnya laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang tidak baik. Contohnya begini, seorang Ustadz mendapat pasangan yang perempuan yang tidak baik. Nah, itu saja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik Pak Ustaz. Laki-laki baik untuk wanita yang baik, wanita baik untuk laki-laki yang baik menurut kacamata Allah. Menurut penilaian Allah. Kalau penilaian diri kita, wong jahat lagi ngatu baik. Memang kadang-kadang di masyarakat galak kita temui istrinya ahli ibadat atau suaminya ahli ibadat, tapi istrinya lu kok istrinya lu kok nggak ibadat, istrinya ibadat, lu kok suaminya nggak ibadat, kalang kabut. Istrinya baik nian, suaminya lu kok tidak baik. Jadi lu kok ini yang susah nih, kita menilai diri kita baik, namun di mata Allah mengkali dari tidak baik. Nah, jadi laki-laki baik untuk wanita yang baik. Ada juga mahab yang belum boleh jodoh, mengkali aku nih wanita baik ini. Belum boleh laki, belum ketemu lah anaknya. Insya Allah boleh laki-laki baik nih kan. Pede Pak. Kalau dia sakit dah ajak ke rumah, dah ajak ngelamar, dah ajak mana. Ya, jadi alhasil ia minta tadi sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, munajat kepada Allah. Jelas omong yang Allah firmankan itu tidak salah.
Tinggal kita menilai diri kita ni baik nian macam mana. Ada tak rasa benci di dalam diri kita, rasa dendam kita, rasa permusuhan, iri dengki, hasad. Ada tak sifat-sifat yang tercela? Nah, kagak insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan pasangan yang baik. Nah itu. Jadi yang nilai baik itu menurut kacamata Allah, bukan menurut ukuran kita. Kalau kita menilai diri kita selalu baik. Iyalah Pak Ustadz, makasih banyak atas jawabannya tadi. Ada yang mungkin udah jelas? Ada lagi? Oh, alhamdulillah kalau sudah jelas. Yalah, tak terasa ibu-ibu kita nih sudah kurang lebih waktunya berjalan dan sudah ada di penghujung acara kita. Juga pemirsa setia Opal TV Galo-Galo, semoga baik acara ini pacak datang ke keberkahan bagi kita. Untuk itu sebelum acara ini ditutup, mak mano kalau kita dengar kedoken kesimpulan dari Ustadz kita, diaturi kita dengar baik-baik insyaallah. Tafadhol Pak Ustadz. Rumah tangga merupakan satu wadah. Al-baitu madrasatul ula. Jadi rumah tangga itu adalah satu wadah untuk membina dan mendidik keluarga. Maka di dalamnya harus ada pendidikan dan di dalamnya harus ada ibadah. Tapi kalau rumah tangga jauh dari pendidikan agama, rumah tangga tidak digunakan untuk beramal ibadah, sulit untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kadang ibunya bersolat, anak suami dan anak tidak. Kadang ayah ibunya yang sholat, anaknya tidak. Jadikan rumah tangga ini merupakan sekolah yang pertama. Dan jadilah sebagai wong tua orang yang pertama kali mempercayai anak sebelum wong lain. Jadilah anak yang selalu mempercayai wong tua sebelum wong lain yang mempercayainya. Kalau anak tidak mempercayai wong tua tidak percaya dengan anak, berarti kita tidak berhasil mendidik rumah. Berarti kita tidak berhasil membina rumah tangga. Seorang falsafat pernah berbicara, seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat membina keluarganya. Kalau kamu nak nyingok wong itu memimpin berhasil, jingoklah adanya membina rumah tangganya. Kalau dia rumah tangganya berhasil, itulah namanya pemimpin yang dapat menjadi berhasil. Ditanya apa dia alasannya, ternyata sih kok kalau rumah tangga tidak berhasil, mak mana dia nak memimpin yang lebih baik berhasil? Ngapa? Karena anak dan istrinya pacak dimarahinya. Wong yang dipacak dimarahinya lagi dia tidak berhasil, tambah lagi wong yang tidak pacak dimarahi. Itu jadi kelah rumah tangga itu untuk membina dan mendidik dan menjadi satu wadah untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dari keluarga yang dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan tersebut. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustadz sudah berkenan datang ke studio kita nih sama-sama. Juga untuk ibu-ibu galo-galo yang sudah datang di majelis kita nih. Bagi yang sudah nanya tadi mau kasih juga, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sebagai penutup, kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai kalbu, tak satu pun obat yang ampuh. Hanya kata maaf obat yang paling jitu. Dari daku selaku pemandu, sekian dahulu beserta seluruh kru pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepokati. Subhanallah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibi